Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar mekar di atas vas. Selamat datang di Bisnis Model Canvas. Perkenalkan, nama saya Taswono, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Rati Anggoro-Wilis, SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai bisnis model Canvas dan juga studi kasusnya yaitu pada channel YouTube Close the Door, Deddy Kobuser. Bisnis model Canvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren. 9 blok bisnis model Canvas ciptaan Alexander Osterwalder dari awal dibuat untuk mempermudah pebisnis dalam menulis bisnis plan. Secara singkat, BMC adalah blueprint bisnis startup kita. Kerangka kerja yang berbentuk visual kotak-kotak ini dibuat agar lebih mudah dipahami oleh banyak pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Di sini kita lihat BMC di sisi kanan berfokus pada pelanggan atau eksternal, sedangkan kanvas sisi kiri berfokus pada bisnis atau internal. Baik faktor eksternal dan internal bertemu di sektor value proposition yang merupakan pertukaran nilai antara bisnis Anda dan pelanggan atau klien Anda. Sebenarnya mengapa bisnis Anda memerlukan BMC? Yang pertama yaitu untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Kemudian memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Selanjutnya memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis dan juga memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnisnya. Apa saja sih 9 elemen bisnis model Canva itu? Di dalam BMC terdapat 9 elemen penting yang berhubungan dengan bisnis, yaitu value proposition, customer segment, customer relationship, channel, key activity, key resource, key pattern, partner, cost structure, dan yang kesembilan adalah revenue stream. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, cara menggunakan BMC yang pertama yaitu value proposition. Value proposition adalah fondasi untuk segala bisnis produk. Value proposition merupakan konsep dasar dari pertukaran nilai antara bisnis Anda dengan pelanggan atau klien Anda. Umumnya, value ditukar oleh customer dengan uang ketika masalah mereka diselesaikan oleh solusi bisnis atau produk yang Anda tawarkan. Pertanyaan yang perlu ditanyakan saat mendefinisikan value proposition adalah masalah apa yang bisnis saya pecahkan, mengapa seseorang ingin masalah ini diselesaikan, dan apa motivasi yang mendasari masalah ini. Tip untuk value proposition yaitu cara yang baik untuk melakukan pendekatan ini bagi pengguna atau pelanggan adalah dengan melihat segmen pelanggan Anda dan mencari tahu di mana produk pelayanan Anda memecahkan masalah bagi pelanggan berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian tips yang kedua, jika Anda menjual produk atau layanan ke bisnis lain, Anda adalah mitra kunci bagi mereka untuk mencapai value proposition untuk konsumennya. Dan tips yang ketiga yaitu penting untuk memiliki konteks seputar tujuan yang ingin dicapai perusahaan untuk customer segment mereka dan di mana bisnis atau produk atau layanan Anda sesuai dalam value chain. Kemudian elemen yang kedua yaitu customer segment. Customer segment adalah praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan customer segment pada bisnis Anda adalah yang pertama, untuk siapa kita memecahkan masalah, kemudian siapa orang yang akan menghargai value proposition kita, dan apakah mereka ada bisnis lain, jika iya, apa karakteristik dari bisnis tersebut, atau apakah mereka ada orang lain,
dan apakah value proposition kita menarik bagi pria atau wanita, bahkan keduanya. Tips dalam menggunakan elemen customer segment yaitu hal lain yang perlu untuk diukur dan dipahami adalah ukuran market bisnis Anda dan beberapa orang di customer segment. Hal ini akan membantu Anda memahami pasar dari perspektif mikro dan makro, serta tempat yang tepat untuk mulai memahami pelanggan Anda adalah dengan membuat persona pelanggan untuk setiap customer segment Anda. Elemen yang ketiga yaitu customer relationship. Sekarang kita tahu value proposition dan dari bisnis kita dan telah mengembangkan persona untuk lebih memahami customer segment atau pelanggan kita, tetapi bagaimana hubungan yang kita miliki dengan pelanggan kita? Customer relationship didefinisikan sebagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggannya. Jadi, apakah bisnis Anda bertemu langsung dengan mereka atau lewat telepon, atau bisnis Anda sebagian besar dijalankan secara online sehingga hubungannya juga akan online. Langkah yang akan membantu adalah membuat user journey map dan dari pelanggan saat mereka berinteraksi dengan bisnis Anda. User journey map akan membantu memperjelas poin keterlibatan Anda dengan pelanggan serta cara yang digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan Anda. Hal tersebut juga akan membantu Anda untuk mendefinisikan operasi Anda sebagai bisnis dan juga membantu mengidentifikasi peluang untuk otomatisasi. Elemen yang keempat yaitu channel. Channel didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis Anda dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Channel umumnya tercakup dalam rencana pemasaran untuk bisnis Anda. Pertanyaan bagus untuk ditanyakan saat mengidentifikasi channel atau untuk menjangkau pelanggan Anda adalah bagaimana cara memberitahu customer segment tentang value proposition dari bisnis kita. Kemudian, di mana pelanggan kita? Apakah mereka ada di media sosial? Memahami cara menjangkau pelanggan sangat penting bagi bisnis. Contoh dari elemen channel yaitu media sosial, surat elektronik, networking, search engine marketing, search engine optimization, afiliasi, dan beberapa contoh yang lainnya. Elemen yang kelima yaitu key activity. Key activity bisnis atau produk adalah tindakan yang dilakukan bisnis Anda untuk mencapai value proposition bagi pelanggan Anda. Pertanyaan untuk ditanyakannya yaitu aktivitas apa yang dilakukan bisnis dalam mencapai value proposition bagi pelanggan atau sumber daya apa yang digunakan. Terus bagaimana waktunya dan bagaimana keahliannya, bagaimana distribusi produknya ya, dan bagaimana pengembangan teknisnya, serta bagaimana strateginya atau tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai value exchange. Contoh key activity yaitu consulting, designing, pengembangan web, banking, dan driving. Kemudian elemen yang keenam yaitu key resource. Selanjutnya Anda harus memikirkan tentang sumber daya praktis apa yang diperlukan untuk mencapai key activity atau tindakan bisnis. Key resource artinya sumber daya yang dibutuhkan bisnis Anda untuk berbisnis. Sumber daya ini adalah apa yang dibutuhkan secara praktis untuk melakukan tindakan atau aktivitas bisnis Anda. Contohnya itu ruang kantor, komputer, hosting, orang atau staf, koneksi internet, mobil, dan listrik. Elemen yang ketujuh yaitu key partner. Key partner adalah daftar perusahaan atau pemasok pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mencapai key activity bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Gambaran dari key partner yakni jika bisnis saya tidak dapat mencapai value proposition sendiri, siapa lagi yang perlu saya andalkan untuk melakukannya. Contohnya adalah jika saya menjual bahan makanan kepada pelanggan, saya mungkin memerlukan pembuat roti lokal untuk menyediakan roti segar ke toko saya. Mereka adalah mitra kunci untuk mencapai value yang dijanjikan bisnis saya kepada pelanggan. Elemen BMC yang berikutnya yaitu yang ke-8 adalah yaitu cost struktur. Cost struktur bisnis Anda didefinisikan sebagai biaya moneter operasi bisnis, yaitu berapa biaya untuk mencapai key activity bisnis saya, berapa biaya key resource dan key pattern saya,
Berapa biaya untuk mencapai value proposition bagi pelanggan atau pengguna saya? Dan apakah terdapat biaya tambahan untuk menjalankan bisnis? Dan bagaimana hukumnya? Juga bagaimana pertanggungjawabannya? Dan berapa biaya bisnisnya? Berapa opportunity cost dalam menjalankan bisnis Anda? Kemudian elemen yang kesembilan yaitu revenue stream. Revenue stream didefinisikan sebagai cara bisnis Anda untuk mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Penting juga untuk memahami harga bisnis Anda sesuai dengan point of purchasing customer sebagai alat untuk menyelesaikan masalah bagi pelanggan Anda. Tapi bagaimana bisnis Anda mendapatkan pelanggan? Terdapat banyak revenue stream yang bisa diaplikasikan, yaitu pay per produk, biaya layanan, fixed rate, subscription, dividen, referral, dan freemium. Kita telah sampai ke penjelasan dari 9 elemen bisnis model Canva. Mari kita langsung mengambil studi kasus yaitu bisnis model Canvas Close the Door Corbuzier. Profilnya Close the Door adalah brand di bawah PT Dextos Digital Corbuzier yang didirikan oleh Deddy Corbuzier. Close the Door adalah investi dari beberapa perusahaan terkemuka seperti DNMX, Si Cepat, dan Prestige Corp. Perusahaan Close the Door menjalankan produksi media dan juga berinvestasi pada membuat konten unik di Indonesia untuk tumbuh bersama. Close the Door mengembangkan bisnis dan tim dengan cepat dan tertarik pada talenta-talenta yang berpikir out of the box. Tagline dari Close the Door Corbuzier yaitu 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Mari kita bahas pengaplikasian BMC pada close the door. Yang pertama yaitu value proposition. Close the door sejauh ini mensupport channel-channel YouTube supaya tampil lebih profesional dengan kualitas gambar yang cenderung lebih baik, diharapkan bisa mendongkrak views dari setiap video di dalamnya yang ujungnya pendapatan kanal YouTube meningkat. Selain memang membuat kanal-kanal YouTube yang disponsorinya lebih profesional, besarnya nama Close the Door membuat channel YouTube yang disponsorinya menjadi terdongkrak naik secara langsung. Kemudian yaitu customer segment. Aplikasi BMC pada Close the Door pada customer segment yaitu sebanyak 29 YouTuber yang disponsori oleh Close the Door milik Deddy Corbuzier. Channel YouTube yang di bawah naungannya The Close the Door yaitu ya, kita bisa lihat di antaranya ada iTech Live yaitu bergerak di keahlian di bidang teknologi. Kemudian ada Ubijam, Adelea, Uus, Dr. Indrawan Nugroho, dan masih banyak yang lainnya. Dari 29 channel tersebut mencakup seluruh segmen customer dari segala kalangan dan usia maupun profesi. Kemudian pengaplikasian BMC pada Close the Door yaitu elemen customer relationship. Mereka percaya dengan sosok Deddy Corbuzier untuk pertumbuhan channel YouTube-nya, memperhatikan semua aspeknya mulai dari manajemen SDM, arah peluang proyek, dan peluang strategis lainnya. Jadi lengkap, di sini bukan faktor kapital atau modal saja, tapi juga trust dan optimisme bersama untuk kerja jangka panjang yang lebih kompleks tantangan di industri digital ini dan tepat dalam membidik sasaran. Kemudian pengaplikasian BMC pada Close the Door yaitu menyangkut ke channel. Sebanyak 29 YouTuber yang disponsori oleh Deddy Corbuzier milik Deddy Corbuzier. Close the Door milik Deddy Corbuzier menjadi sebuah media alternatif dan membesarkan perusahaan di mana di sana ada perusahaan-perusahaan lainnya. Dan konten kreator yang bergabung dengan dana yang besar kinerja awal yang mengagumkan. Kan tentu ada percepatan untuk menuju arah yang lebih besar diinginkan. Jadi dengan adanya keperluasan dan semakin kayanya warisan antara acara dalam suatu induk pengelolaan bersama Dextos yang dipicu oleh nama besar Close the Door.
Kemudian elemen key activities. Dalam setiap konten terbarunya, rata-rata ditonton oleh lebih dari 1 juta pengunjung. Variasi atau gebrakan ide konten selalu hadir dalam channel ini. Jika dalam konten podcast adalah narasumber yang selalu menjadi acara ditunggu-tunggu dan ada info baru, close the door merangsek ke acara live sebuah pertandingan tinju. Kemudian elemen yang berikutnya yaitu key resource. Pada Dextos Digital Corbusier berfokus pada pengembangan ekosistem digital, podcast, dan internet dan entertainment. Adapun Deddy Corbuzier yang juga terlibat sebagai bagian dari PT Dextos Digital Corbuzier diharapkan dapat meningkatkan, melengkapi, dan menyatakan sehingga serta memperkaya ekosistem konten dan lifestyle DMMX maupun si cepat. Elemen yang berikutnya yaitu key partner. PT Dextos Digital Corbuzier mendapatkan investor baru. Perusahaan ini yang merupakan besutan publik figur sebagai kreator konten podcast dan entertainment. Adalah PT Digital Media Tama Maxima Tbk DMMX, anak perusahaan grup PT MCash Internasional Tbk MCash bersama dengan PT Si Cepat Express Indonesia yang berinvestasi menjadi salah satu pemegang saham di PT Dextos Digital Corbuzier. Saat ini PT Dextos Digital Corbuzier memang menaungi beberapa program konten unggulannya, yaitu di kanal YouTube dengan lebih dari 17 juta subscriber, sebagaimana konten kreatif seperti podcast, The Close the Door, dan startup komedi atau somasi berhasil seperti Kocak. uh, Lucu sih. Dengan investasi ini diharapkan dapat meningkatkan melalui serta memperkaya ekosistem konten dan lifestyle DMMX maupun si cepat. Kemudian elemen berikutnya itu cost struktur. Kini channel Deddy Corbuzier lewat bendera PT Dextos Digital Corbuzier. Kebanyakan para investor, sebut saja nama-nama yang sudah berinvestasi dan menjalani kerjasama dengan kanal YouTube ini ada pada PT Digital Media Tama Maxima atau TBK. PT Digital Media Tama Maxima Tbk, PT Si Cepat Express Indonesia, Prestige Indonesia, Moto, dan banyak lainnya. Jadi menargetkan nilai investasinya sekitar 4 triliun rupiah di tahun ini. Kemudian elemen berikutnya itu revenue streamer. Penghasilan kanal YouTuber Deddy Corbuzier dengan 17,6 juta subscriber itu mencapai 32.500 US dollar hingga 519.000 per bulannya. Jika dirupiahkan maka penghasilan YouTube Deddy Corbuzier sekitar 468 Julia hingga 747 miliar kurs dolar 14. Untuk penghasilan dari podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier mencapai 389.400. Kemudian tips kita dalam menggunakan BMC yaitu yang pertama mempelajari kompetitor, kemudian sesuai dengan urutan elemen yang ada, kemudian hubungan setiap elemennya, dan fokus pada kondisi sekarang, lalu lakukan review. Demikian paparan mengenai bisnis model Canvas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.